Ini adalah kekuatan pesawat yang beraneka ragam, diawaki oleh pilot yang heroik dan sangat terampil. Pembom tempur Perang Dunia II yang dikonversi, helikopter, dan pesawat terbang yang dibuat khusus, dan bahkan pesawat besar telah dikirim ke War on Fire. Terbang langsung ke neraka yang membara ini untuk memadamkan api membutuhkan keterampilan terbang yang tinggi. Berikut 8 pesawat pemadam kebakaran terbaik di dunia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video berikut, ada baiknya jika kalian klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Satu, BAe 146 Air Tanker. Terkenal sebagai pesawat jet all British yang terakhir, jet penumpang BAe 146 Avro RJ kini telah memasuki kehidupan kedua sebagai petugas pemadam kebakaran udara. Salah satu generasi jet regional asli, pertama kali diperkenalkan ke layanan pada tahun 1983 sebelum produksi akhirnya berhenti pada tahun 2002. Hampir 400 diproduksi, menjadikannya pesawat jet Inggris paling sukses yang pernah dibuat. Dengan dukungan dari BAe Systems untuk konversi, tangki perut dapat dipasang, memberikan kapasitas 3.000 galon air. Selain kemampuan pendekatan curam yang legendaris dari tipe ini, sangat murah untuk mendapatkannya dan ada banyak badan pesawat sebagai bahan baku yang tersedia untuk konversi. Dua, Brief B-200 Air Tanker. Pesawat amfibi jet adalah salah satu jenis pesawat yang paling eksotis, dengan hanya segelintir desain yang pernah memasuki layanan nyata. Meskipun penerbangan pertama dilakukan pada tahun 1998, sejauh ini hanya 15 amfibi jenis ini yang telah dibuat. Penggunaan operasional pertama B-200 adalah pada tahun 2004, ketika B-200ES dioperasikan dari Sardinia oleh SOREM, operator resmi peralatan pemadam kebakaran Departemen Pertahanan Sipil Italia. Pesawat, diterbangkan oleh awak pesawat gabungan Rusia-Italia, melakukan lebih dari 100 penerbangan, pesawat menjatuhkan 324 ton air saat menyerang 4 kebakaran hutan. Pada tahun 2005, kemitraan tersebut diperbarui, kali ini pesawat Rusia mengirimkan total massa lebih dari 3.175 ton. Sejak saat itu pesawat telah memadamkan kebakaran di seluruh dunia, di Azerbaijan, Israel, Portugal, Yunani, Serbia, dan Rusia. Tiga, Air Tractor Fireboss Air Tanker. Dirancang sebagai pesawat penyemprot tanaman yang tangguh, Air Tractor mengambil peran pemadam kebakaran dengan penuh percaya diri. Selain 820 US galon tangki standar yang dipasang di badan pesawat, Fireboss dapat memiliki tangki busa opsional 35 galon air bila dilengkapi dengan pelampung. Saat dilengkapi dengan pelampung amfibi, ET-802F menjadi Fireboss Cooper Air Tanker, yang mampu mendarat dan mengambil air dari danau, sungai, atau waduk. Dari sumber air lokal, maka Fireboss dapat mengirimkan hingga 14.000 galon per jam. Empat, Douglas DC-10 Air Tanker. Sebuah pesawat dengan berat maksimum 0,5 juta pound diubah menjadi mesin pemadam terbang hot rod. Satu tetes dari DC-10 setara dengan 12 dari Grumman S2 Tracker. Menjatuhkan 12.000 galon air ke dalam api akan berdampak besar. Lima, Lockheed C-130 Hercules Firefighter. C-130 adalah Dame Judi Dench of Aviation, sangat dicintai dan mampu unggul dalam setiap peran yang diberikan. Bawa C-130 Hercules sebagai transportasi taktis yang mampu beroperasi dalam kondisi keras memberikannya kinerja kecepatan lambat ketinggian rendah yang diperlukan untuk pemadam kebakaran. Agar efektif, pesawat pemadam kebakaran udara harus beroperasi pada ketinggian yang sangat rendah dan kecepatan lambat, seringkali di atas medan yang berat dengan jarak pandang yang berkurang karena asap.
Ini menciptakan lingkungan berisiko sangat tinggi untuk pesawat apapun. 6. Evergreen 747 Supertanker. Pesawat pemadam kebakaran udara terbesar di dunia juga merupakan salah satu pesawat terbesar di dunia. Agak aneh bahwa 747 yang sangat dicintai, yang terkenal sebagai pesawat terbang, harus mengambil peran yang begitu kasar, tetapi ia memiliki dan itu membawa banyak hal, tepatnya 18.600 galon air. Dikembangkan oleh Evergreen International Aviation di Oregon, supertanker operasional pertama didasarkan pada 747.100 yang diproduksi pada tahun 1971 untuk Delta Airlines. Mulai beroperasi pada tahun 2009, memadamkan api di Cuenca, Spanyol. Operasi Amerika pertamanya adalah tanggal 31 Agustus tahun 2009 di Oak Glen Fire di California. Sejak itu telah pensiun. Supertanker 747 operasional lainnya dikonversi oleh Global Supertanker Services, yang telah mengakuisisi sebagian besar aset Evergreen. Global Supertanker adalah Boeing 747.400 bernama Spirit of John Muir, seorang naturalis, penulis, filsuf lingkungan, dan advokat perintis untuk pelestarian hutan belantara di AS. Sikorsky Ericsson S-64 Air Crane. Dari California ke Mediterania dan turun ke Australia, Air Crane diminati sepanjang tahun di seluruh dunia. Penampilan Air Crane yang agak ekstrim adalah kasus klasik dari bentuk mengikuti fungsi. Pesawat harus mengangkat beban maksimum yang mungkin dari hover, membutuhkan rotor yang efisien, berdiameter besar dan putaran bilah yang signifikan, dan struktur yang ringan dan kuat. Dalam hal ini, struktur pada dasarnya direduksi menjadi serangkaian balok kotak. Ericsson S-64F dilengkapi dengan tangki air 2.650 galon. Perlengkapan hidrofoil ram scoop-nya mengisi ulang dari sumber air tawar atau air asin hanya dalam waktu 30 detik dan desain asli, hover snorkel, mengisi ulang dalam waktu 45 detik dari sumber air tawar setinggi 18 inci. Salah satu pelanggan penting Ericsson adalah Dinas Kehutanan Korea, yang membeli 8 armada S-64E buatan Ericsson. Sebagai bagian dari pengembangan lanjutan tipe Ericsson, standar pembuatan terbaru mencakup tangki pemadam kebakaran, snorkel laut, meriam busa, kokpit kaca, bilah rotor utama komposit, dan kompatibilitas penglihatan malam. Martin JRM Mars Supertanker. Jika kesuksesan sebuah pesawat diukur hanya dengan umur panjang layanan, maka Martin Mars menempati peringkat sebagai salah satu pesawat terbesar yang pernah terbang. Diciptakan sebagai pesawat patroli maritim dan terbang pertama pada bulan Juni tahun 1942, JRM Mars tetap beroperasi pada tahun 2020. Dianggap usang dalam peran yang dirancang, Angkatan Laut AS memutuskan untuk mengoperasikan pesawat besar ini sebagai pesawat angkut dan meskipun perang telah berakhir. Dikonversi untuk pemadam kebakaran oleh Fiery Aviation, Mars dengan margin yang cukup besar adalah pesawat tanker udara terbesar di dunia.